Tahukah Anda, ada satu rahasia paling kelam dalam perjalanan spiritual Sunan Kalijaga yang tidak pernah ditulis di buku sejarah sekolah. Sebuah ritual rahasia di mana sang wali harus menembus dimensi langit dan bertaruh nyawa melawan bayangan iblis dari masa lalunya sendiri. Sebelum kita masuk ke kisah yang akan menggetarkan iman ini, izinkan saya mendoakan Anda semua yang sudah mengklik video ini. Semoga Allah melimpahkan rezeki yang tak terputus bagi Anda sekeluarga, memudahkan segala urusan Anda, dan mengangkat derajat Anda setinggi-tingginya. Jika Anda mengaminkan doa ini, silakan tulis amin di kolom komentar sebagai saksi kebaikan kita hari ini. Kisah ini akan membawa Anda melampaui logika manusia biasa. Namun sebelum kita mulai, dukung terus siar sejarah Nusantara ini dengan cara klik tombol subscribe di bawah. Subscribe itu gratis, namun dukungan Anda adalah energi bagi kami untuk terus menyajikan kisah-kisah hebat para wali tanah Jawa. Siapkan hati Anda. Inilah rahasia di balik ritual cahaya Sunan Kalijaga. Di tengah malam yang sunyi, di puncak Gunung Lawu, Sunan Kalijaga memulai ritual sucinya. Angin bertiup kencang, seolah alam pun merasakan ketegangan di udara. Sang wali duduk bersila, memusatkan seluruh energi batinnya untuk membuka gerbang menuju dimensi langit. Tiba-tiba, dari kegelapan muncul sesosok bayangan hitam pekat, perwujudan iblis dari masa lalunya yang kelam sebagai perampok bernama Lokajaya. Bayangan itu tertawa mengejek, "Kau pikir bisa lari dari siapa dirimu sebenarnya? Raden Said, jubah putihmu tak akan bisa menghapus dosa-dosamu." Sunan Kalijaga tetap tenang, matanya terpejam. Ia tahu, pertarungan ini bukanlah dengan senjata, melainkan dengan kekuatan iman dan penyerahan diri sepenuhnya kepada Sang Pencipta. Dengan mengucap asma Allah, Sunan Kalijaga memancarkan cahaya putih dari dalam dirinya. Cahaya itu menyilaukan, membungkus bayangan iblis yang terus meronta dan berteriak, "Aku adalah bagian dari dirimu," teriak sang iblis. Sunan Kalijaga menjawab dengan suara mantap, "Engkau adalah masa lalu yang telah aku ikhlaskan. Kini, hanya ada cahayanya dalam diriku." Perlahan, bayangan itu sirna ditelan cahaya, dan Sunan Kalijaga berhasil menembus dimensi langit, mencapai tingkat spiritual yang lebih tinggi, membawa pencerahan baru bagi tanah Jawa. Malam itu, langit di atas tanah Jawa seolah tertutup jelaga hitam yang tidak berujung. Tidak ada bintang, tidak ada rembulan, hanya kepulakan asap dari pembakaran mayat yang terinfeksi wabah dan aroma kemenyan yang menusuk hidung. Di serambi sebuah langgar kecil, Raden Said, yang kini lebih dikenal sebagai Sunan Kalijaga, terduduk bersila. Namun, tubuhnya tidak tenang. Ada guncangan hebat di dalam dadanya. Ia melihat rakyat yang ia cintai mati satu persatu, bukan karena pedang, melainkan karena serangan yang tidak terlihat oleh mata telanjang. Wabah itu disebut sebagai kutukan Sandiakala. Siapapun yang terkena akan kehilangan cahaya di matanya, kulitnya memucat bagai mayat hidup, dan jiwa mereka seolah tersedot keluar meninggalkan raga yang kosong dan beringas. Kalijaga tahu ini bukan sekadar penyakit biasa. Ini adalah serangan ilmu hitam kuno, sisa-sisa dendam dari penguasa kegelapan yang tidak rela cahaya iman mulai menyinari tanah ini. Ia telah mencoba segalanya. Ia telah melantunkan ayat-ayat suci hingga tenggorokannya kering. Ia telah membagikan ramuan herbal hingga tangannya kasar. Namun, kekuatan gelap itu terlalu pekat. Setiap kali ia memadamkan satu titik api, 1000 titik api lainnya muncul di desa lain. Kalijaga merasa gagal. Ia merasa ilmunya hanya sebatas kulit, belum menyentuh inti dari hakikat ketuhanan yang bisa membelah kegelapan paling pekat sekalipun. Dengan langkah yang berat namun pasti, ia meninggalkan keramaian Demak. Ia berjalan menembus hutan jati yang angker, tempat di mana angin malam berbisik membisikkan nama lamanya, Lokajaya. Hutan itu seolah mengenalinya sebagai mantan penguasa kegelapan. Namun Kalijaga tidak lagi mencari harta, ia mencari jawaban. Ia terus berjalan hingga tiba di depan sebuah mulut gua yang dikenal sebagai Gua Sumur. Tempat itu dianggap sebagai pusar bumi, di mana batas antara dunia nyata dan dunia gaib menipis hingga setipis rambut dibelah 7. Kalijaga berdiri di depan mulut gua yang menganga lebar bagai mulut naga. Udara di sekitarnya mendadak dingin membeku. Ia tahu, jika ia melangkah masuk, tidak ada jaminan ia akan kembali dengan nyawa yang masih melekat. Namun, bayangan anak-anak kecil yang mati dalam dekapan ibunya di desa tadi sore membuat tekadnya sekeras baja. Ia melepaskan jubah kebesarannya, menyisakan pakaian hitam sederhana. Ia tidak ingin menghadap Sang Pencipta sebagai seorang wali yang dihormati, melainkan sebagai hamba yang paling papa dan tidak memiliki apa-apa. Di dalam gua,
Kegelapan adalah penguasa tunggal. Suara tetesan air dari langit-langit gua terdengar seperti dentum meriam di telinganya. Kalijaga duduk bersila di atas sebuah batu datar yang berada di tengah-tengah air yang mengalir tenang. Ia mulai memejamkan mata. Ia mulai mengatur napas, mencoba menyatukan detak jantungnya dengan detak jantung bumi. Jika aku harus mati di sini untuk menyelamatkan satu jiwa di luar sana, maka biarlah kegelapan ini menelanku, bisiknya lirih. Suaranya bergema, memantul di dinding-dinding batu, menciptakan orkestra mistis yang mengerikan. Menit demi menit berlalu menjadi jam demi jam merayap menjadi hari. Di dalam gua itu, waktu seolah kehilangan maknanya. Kalijaga mulai merasakan ujian pertama. Rasa lapar yang luar biasa mulai mencabik-cabik perutnya. Rasa haus membuat kerongkongannya terasa seperti terbakar api neraka. Namun, ia tidak bergeming. Ia terus merapal zikir, bukan dengan lisan, melainkan dengan setiap sel di tubuhnya. Tiba-tiba, suasana berubah. Suhu udara yang tadinya dingin mendadak berubah menjadi panas yang menyengat. Kalijaga mencium bau darah yang sangat kuat. Di kegelapan itu, muncul sepasang mata merah yang menyala. Sosok bayangan hitam besar perlahan mendekat. Itu bukan setan, itu adalah proyeksi dari ketakutannya sendiri. Sosok itu menyerupai dirinya saat masih menjadi berandal Lokajaya. Sosok itu membawa keris yang bersimbah darah dan tertawa mengejek. Kau pikir kau bisa menjadi suci hanya dengan berdiam diri di sini? Said, suara sosok itu berat dan bergetar, meruntuhkan nyali siapapun yang mendengarnya. Tanganmu masih berbau darah. Kau adalah pencuri, perampok, dan pendosa. Cahaya tidak akan pernah sudi menyentuh jiwa yang sekotor dirimu. Kalijaga merasakan serangan mental yang luar biasa. Ingatan masa lalunya diputar kembali seperti mimpi buruk yang nyata. Ia melihat wajah orang-orang yang dulu ia sakiti. Ia mendengar tangisan mereka. Hatinya perih. Air mata mengalir di pipinya yang mulai tirus. Inilah ujian kejujuran. Ia tidak membantah. Ia tidak melawan. Ia hanya bersujud lebih dalam, mengakui segala noda yang pernah ia torehkan di atas bumi. Aku memang pendosa, sahut Kalijaga dalam hati dengan penuh ketulusan. Dan karena itulah aku membutuhkan cahayamu. Karena hanya cahayamu yang bisa membasuh noda yang tidak bisa dibasuh oleh air mata sekalipun. Mendengar pengakuan itu, sosok bayangan tersebut menjerit kesakitan dan pecah menjadi ribuan kelelawar yang terbang keluar gua. Namun, ujian belum berakhir. Setelah panas yang membakar, kini datanglah kesunyian yang lebih mengerikan. Kesunyian yang membuat seseorang bisa kehilangan akal sehatnya. Kalijaga merasa seolah indera pendengarannya hilang, indera perabanya lenyap, dan ia merasa melayang di ruang hampa yang tak berujung. Di luar gua, alam mulai bereaksi. Petir menyambar-nyambar di langit yang cerah. Angin puting beliung kecil berputar di depan mulut gua seolah melindungi sang wali dari gangguan dunia luar. Penduduk desa yang mencari keberadaannya hanya bisa berdiri terpaku dari kejauhan. Mereka melihat cahaya biru keunguan memancar dari celah-celah gua, sebuah pemandangan yang belum pernah mereka lihat seumur hidup. Kembali ke dalam gua, tubuh Kalijaga mulai mengalami perubahan luar biasa. Kulitnya yang tadinya kusam mulai memancarkan pendaran cahaya perak yang halus. Namun, di saat yang sama, fisiknya melemah drastis. Napasnya tersengal-sengal, sisa-sisa tenaganya hampir habis. Ia berada di titik nadir antara hidup dan mati. Di saat itulah, dinding gua mulai bergetar hebat. Gempa bumi kecil terjadi, meruntuhkan bongkahan batu besar dari langit-langit gua. Satu bongkahan batu raksasa jatuh tepat di depan pintu keluar, menutup akses satu-satunya ke dunia luar. Kini, Kalijaga benar-benar terkubur hidup-hidup dalam rahim bumi. Oksigen mulai menipis. Kegelapan menjadi semakin pekat seolah-olah kegelapan itu memiliki massa yang berat dan menindih tubuhnya. Dalam kepasrahan total itu, Kalijaga melepaskan segala atribut kemanusiaannya. Ia tidak lagi merasakan lapar, tidak lagi merasakan takut, bahkan tidak lagi merasakan keberadaan dirinya sendiri. Yang ada hanya kekosongan yang agung. Di tengah kekosongan itulah, setitik cahaya putih muncul di pusat kesadarannya. Cahaya itu sangat kecil, lebih kecil dari biji sawi, namun terangnya melebihi 1000 matahari. Cahaya itu mulai membesar, menyelimuti ruhnya, membawa kesadarannya terbang melintasi dinding batu gua, menembus lapisan tanah, dan terus naik menuju angkasa. Kalijaga tidak lagi melihat dengan mata kepala, ia melihat dengan mata hati. Ia melihat bagaimana dunia ini hanyalah selembar kain tipis yang menutupi kebenaran yang lebih besar. Namun, tepat saat ruhnya hendak melambung lebih tinggi,
sebuah suara menggelegar dari kedalaman bumi, sebuah suara yang seolah berasal dari zaman purba sebelum manusia diciptakan. Said, kembali atau kau akan lenyap selamanya dalam cahaya ini. Kau belum menyelesaikan tugasmu di bumi. Kalijaga tertegun. Ia berada di persimpangan jalan yang mustahil. Jika ia terus maju, ia akan mencapai kedamaian abadi namun meninggalkan rakyatnya dalam penderitaan. Jika ia kembali, ia harus menghadapi penderitaan duniawi yang tak ada habisnya. Di tengah keraguan itu, tiba-tiba ia melihat bayangan wajah ibunya dan wajah rakyat jelata yang memanggil namanya dengan penuh harap. Kalijaga memilih untuk bertahan di ambang batas. Ia tidak maju, ia tidak mundur. Ia memutuskan untuk menjadi jembatan antara langit dan bumi. Namun, pilihan itu memiliki konsekuensi besar. Tubuhnya di dalam gua mulai retak, seolah-olah tidak kuat menampung energi yang terlalu besar dari dimensi lain. Tiba-tiba, suasana menjadi sangat hening. Tidak ada suara air, tidak ada suara napas. Di luar gua, para pengikutnya terisak, mengira sang guru telah tiada karena tidak ada lagi tanda-tanda kehidupan dari dalam sana selama berhari-hari. Namun, tepat saat harapan mereka pupus, sebuah ledakan energi spiritual terpancar dari dalam gua, meretakkan batu penutup yang sangat besar itu. Apa yang terjadi dengan Kalijaga di dalam sana? Apakah ia masih manusia yang sama? Ataukah ia telah berubah menjadi sesuatu yang lain? Sesuatu yang membawa rahasia langit yang seharusnya tidak diketahui oleh penghuni bumi. Kegelapan di dalam gua itu perlahan mulai berubah menjadi warna emas yang menyilaukan, menandakan bahwa ritual cahaya ini baru saja dimulai. Di tanah Jawa yang diselimuti misteri dan legenda, hiduplah seorang pemuda bernama Raden Said. Siang hari, ia adalah putra seorang adipati Tuban yang terhormat. Namun saat malam tiba, ia menjelma menjadi berandal Lokajaya, perampok budiman yang merampas harta orang kaya untuk dibagikan kepada rakyat miskin yang tertindas. Tindakannya ini, meski mulia tujuannya, tetaplah sebuah jalan yang salah. Ia merasa gelisah, hatinya kosong, seolah mencari sesuatu yang lebih besar dari sekadar memberontak terhadap ketidakadilan. Suatu hari, takdir mempertemukannya dengan seorang lelaki tua yang membawa tongkat sederhana. Namun, ada aura luar biasa yang memancar dari sosoknya. Raden Said, dengan keangkuhan masa mudanya, mencoba merampok orang tua itu, yang tak lain adalah Sunan Bonang. Ia terpesona melihat tongkat sang Sunan yang tampak terbuat dari emas. Dengan mudah, Sunan Bonang menaklukkan Raden Said, bukan dengan kekerasan, melainkan dengan kebijaksanaan. Beliau menunjukkan kesaktiannya, mengubah sebatang pohon aren menjadi emas. Seraya berkata, "Untuk apa kau ambil hartaku yang sedikit ini? Ambillah emas dari pohon ini jika kau mau." Raden Said terperangah. Ia menyadari bahwa kekuatan sejati bukanlah dari merampok atau kekerasan, melainkan dari sesuatu yang lebih dalam. Ia bersimpuh, memohon untuk diangkat menjadi murid. Sunan Bonang melihat potensi besar dalam diri pemuda ini, tetapi ia harus diuji. "Jagalah tongkatku ini di tepi sungai," perintah Sunan Bonang, "jangan beranjak sebelum aku kembali." Raden Said patuh tanpa ragu. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan, bulan berganti tahun. Raden Said tetap teguh di tempatnya, bermeditasi, menyatu dengan alam. Akar-akar pohon bahkan sampai merambati tubuhnya. Kesetiaan dan keteguhannya ini membuatnya dikenal sebagai Sunan Kalijaga, sang penjaga sungai. Setelah melewati ujian berat itu, Sunan Kalijaga lahir kembali. Ia bukan lagi berandal Lokajaya, melainkan seorang wali yang penuh dengan ilmu dan kebijaksanaan. Di bawah bimbingan Sunan Bonang, ia mendalami ajaran Islam, namun dengan cara yang unik. Sunan Kalijaga mengerti betul budaya dan kepercayaan masyarakat Jawa. Ia tidak datang untuk merusak tradisi, melainkan untuk menyempurnakannya dengan nilai-nilai Islam. Ia sadar, untuk menyentuh hati rakyat, ia harus berbicara dengan bahasa mereka. Maka, dimulailah perjalanan dakwahnya yang legendaris. Sunan Kalijaga menggunakan kesenian sebagai jembatan. Wayang kulit, yang tadinya berisi cerita Hindu-Buddha, ia gubah. Tokoh-tokoh Pandawa tidak ia hilangkan, tetapi ia sisipkan makna-makna tauhid di dalamnya. Punakawan seperti Semar, Gareng, Petruk, dan Bagong, ia jadikan simbol dari sifat-sifat manusia dan ajaran Islam yang sederhana. Melalui pertunjukan wayang dari desa ke desa, ia tidak meminta bayaran uang. Syaratnya hanya satu, siapapun yang ingin menonton harus mengucapkan 2 kalimat syahadat. Metode ini luar biasa efektif. Islam menyebar dengan damai,
tanpa paksaan, diterima dengan sukacita karena menyatu dengan budaya yang sudah mereka kenal dan cintai. Kekuatan spiritual Sunan Kalijaga bukan hanya mitos. Ia dikenal mampu melawan kekuatan-kekuatan jahat yang masih menguasai tanah Jawa. Salah satu kisah paling terkenal adalah pertemuannya dengan Nyi Roro Kidul, sang penguasa Laut Selatan. Dalam banyak versi cerita, disebutkan bahwa Sunan Kalijaga berdialog dengan sang ratu. Bukan untuk berperang, melainkan untuk membuat sebuah kesepakatan spiritual demi kedamaian tanah Jawa. Ia menunjukkan bahwa kekuatan Islam adalah kekuatan rahmat yang mampu merangkul, bukan menghancurkan. Pertemuan ini menjadi simbol bagaimana ajaran baru dapat hidup berdampingan secara harmonis dengan kepercayaan lama. Ia juga menciptakan tembang-tembang yang tak lekang oleh waktu, seperti Lir-Ilir dan Gundul-Gundul Pacul. Lagu-lagu ini terdengar seperti tembang dolanan anak-anak, tetapi di dalamnya tersimpan ajaran filosofis yang sangat dalam. Lir-Ilir mengajak kita untuk bangkit dari keterpurukan spiritual, membersihkan diri, dan mempersiapkan diri menyambut datangnya anugerah Tuhan. Gundul-Gundul Pacul adalah kritik sosial yang halus tentang kepemimpinan. Seorang pemimpin yang diibaratkan membawa cangkul di kepala, harus amanah dan tidak sombong, agar kesejahteraan rakyat nasi yang ada di dalam bakul tidak tumpah sia-sia. Sungguh jenius cara beliau menyisipkan ajaran berat ke dalam karya seni yang ringan dan mudah diingat. Sunan Kalijaga juga merupakan arsitek ulung. Ia terlibat dalam pembangunan Masjid Agung Demak, salah satu peninggalan terpenting Wali Songo. Konon, salah satu dari 4 tiang utama masjid, yang disebut Soko Tatal, adalah karyanya. Tiang ini dibuat dari serpihan-serpihan kayu yang disatukan, melambangkan persatuan dan gotong royong. Ini adalah metafora yang kuat dari hal-hal kecil dan tampak tak berguna, jika disatukan dengan niat yang kuat, bisa menjadi penopang yang kokoh bagi rumah ibadah dan peradaban. Perjalanannya tidak selalu mulus. Ia sering berhadapan dengan para penganut ilmu hitam dan penguasa yang zalim. Namun, Sunan Kalijaga selalu mengedepankan dialog dan hikmah. Ia menunjukkan bahwa kekuatan sejati bukan terletak pada kesaktian fisik, melainkan pada kemurnian hati dan kedekatan dengan Sang Pencipta. Ia mengajarkan Islam yang ramah, Islam yang merangkul budaya, Islam yang menjadi rahmat bagi seluruh alam. Konsep dakwahnya yang dikenal sebagai tapangeli atau mengalir mengikuti arus menjadi pedoman bagi banyak orang. Ia tidak melawan arus budaya, tetapi mengarahkan alirannya menuju muara kebenaran ilahi. Di masa tuanya, Sunan Kalijaga menjadi penasihat spiritual bagi raja-raja di Kesultanan Demak dan Pajang. Nasihatnya selalu didengar karena kebijaksanaannya yang luar biasa. Ia adalah sosok guru, seniman, filsuf, pemimpin, dan sufi yang menjadi satu. Warisannya hidup hingga hari ini. Wayang kulit, tembang macapat, dan nilai-nilai filosofis yang ia ajarkan masih relevan, menjadi bagian tak terpisahkan dari identitas budaya Jawa dan Islam di Nusantara. Kisah Sunan Kalijaga adalah cermin bagi kita. Ini adalah cerita tentang transformasi total, dari seorang pemberontak menjadi seorang pencerah. Ini adalah bukti bahwa jalan spiritual bisa ditemukan di mana saja, bahkan di tempat yang paling tidak terduga. Dan yang terpenting, ini adalah pelajaran bahwa menyebarkan kebaikan tidak harus dengan cara menghancurkan apa yang sudah ada. Justru, dengan merangkul dan menyempurnakannya, sebuah pesan dapat diterima dengan hati terbuka dan cinta. Sunan Kalijaga telah pergi, namun cahayanya akan selalu menerangi jalan kita. Terima kasih sudah menyimak kisah inspiratif ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kita bisa terus belajar dari kearifan para leluhur. Sampai jumpa di video selanjutnya. Langkah kaki Sunan Kalijaga terasa seberat bongkahan batu andesit saat ia memasuki gerbang besar kerajaan Demak Bintoro. Sorak-sorai rakyat menyambutnya bagaikan pahlawan yang baru saja memenangkan peperangan besar. Mereka bersujud di sepanjang jalan, mencoba menyentuh ujung jubahnya yang hangus, meyakini bahwa hanya dengan menyentuh sang wali, segala penyakit dan nasib buruk mereka akan sirna. Namun, di balik senyum teduh yang ia sunggingkan, Kalijaga merasakan perih yang membakar di balik lengan bajunya. Sisik ular hitam di telapak tangannya berdenyut mengikuti detak jantungnya. Setiap kali rakyat memujinya, sisik itu seolah melebar, merambat naik menuju pergelangan tangan. Kegelapan di dalam dirinya lapar akan pemujaan. Kanjeng Sunan, engkau adalah penyelamat kami. Cahaya Allah benar-benar nyata dalam dirimu. Teriak seorang lelaki tua sambil mencium tangannya. Kalijaga menarik tangannya dengan cepat,
sebuah gerakan refleks yang membuat lelaki tua itu tertegun. "Jangan puji aku," bisik Kalijaga dengan suara yang sedikit bergetar. "Pujilah dia yang membolak-balikan hati. Aku hanyalah debu yang kebetulan dilewati cahaya." Ia segera mempercepat langkahnya menuju Masjid Agung Demak, menghindari kerumunan yang semakin histeris. Ia butuh kesunyian. Ia butuh bertemu dengan gurunya, Sunan Bonang, sebelum bayangan di dalam dirinya benar-benar mengambil alih kesadarannya. Di dalam masjid yang masih dalam tahap penyempurnaan itu, Sunan Bonang duduk tenang menghadap kiblat. Suasana sangat sunyi, kontras dengan keriuhan di luar. Tanpa berbalik, sang guru berucap pelan, "Said, kau membawa tamu yang tidak diundang dalam kepulanganmu." Kalijaga tersungkur bersujud di belakang gurunya. Air mata yang ia tahan sejak dari kaki Merapi akhirnya tumpah. "Guru, hamba telah berbuat sombong. Hamba mengira bisa memeluk kegelapan bumi tanpa ternoda. Kini, ia berakar di dalam darah hamba." Sunan Bonang berbalik. Matanya yang tajam namun penuh kasih menatap lengan baju Kalijaga yang tertutup. Dengan perlahan, sang guru menyingsingkan kain itu, menampakkan tanda hitam yang kini telah membentuk pola ular kecil yang melilit hingga ke siku. Pemandangan itu begitu mengerikan, seolah-olah ada makhluk hidup yang bersembunyi di bawah kulit sang wali. "Ini adalah harga dari sebuah pengorbanan, Said," ucap Sunan Bonang. "Kau menyelamatkan ribuan nyawa dengan cara menyerap sebagian dari amarah alam. Namun, ketahuilah, musuh terbesarmu saat ini bukanlah tanda hitam ini, melainkan rasa keberhasilanmu sendiri." Bayangan itu berubah bentuk menjadi sosok Lokajaya, lengkap dengan keris pusaka dan sorot mata penuh kebencian. "Lihatlah dirimu, Said," bayangan itu bicara tanpa suara, namun gema suaranya meledak di kepala Kalijaga. "Kau dicintai rakyat, kau disembah bagaikan Tuhan kecil. Mengapa kau masih ingin hidup menderita sebagai hamba? Gunakan kekuatanku, gunakan sisa amarah Merapi ini, dan kau bisa menduduki tahta Demak dalam semalam." "Diam kau, iblis!" teriak Kalijaga sambil memegang kepalanya. Sunan Bonang segera meletakkan tangannya di pundak Kalijaga, menyalurkan energi ketenangan yang luar biasa. Bayangan gelap itu seketika menciut kembali ke lantai, namun tidak hilang. Ia hanya bersembunyi, menunggu saat di mana Kalijaga lengah. "Kau harus melakukan perjalanan terakhir, Said," kata Sunan Bonang. "Bukan ke langit, bukan ke dalam bumi, tapi ke tempat di mana kau tidak menjadi siapa-siapa. Kau harus menanggalkan nama Kalijaga, menanggalkan gelar wali, dan kembali menjadi manusia yang paling hina agar kegelapan itu tidak memiliki tempat untuk berpijak." "Kemana hamba harus pergi, Guru?" "Pergilah ke pesisir selatan. Jadilah seorang dalang pengembara. Gunakan wayang kulitmu sebagai cermin bagi jiwa-jiwa yang tersesat. Hanya dengan memurnikan hati rakyat melalui seni, kau bisa memurnikan hatimu sendiri. Jika kau berhasil membuat satu pendosa besar menangis karena menyesali perbuatannya tanpa tahu siapa dirimu, maka tanda hitam itu akan luntur dengan sendirinya." Malam itu juga, tanpa pamit kepada raja atau rakyat, Raden Said meninggalkan Demak. Ia membawa satu kotak kayu berisi wayang kulit dan sebuah layar kain putih. Ia berjalan kaki tanpa alas, melewati hutan, rawa, dan desa-desa terpencil. Ia mengganti namanya menjadi Ki Dalang Bengkung, seorang seniman jalanan yang tampak kumal dan tidak berdaya. Ujian pertamanya datang di sebuah desa yang dikuasai oleh seorang tuan tanah zalim bernama Rangga Gading. Rangga adalah sosok yang suka menyiksa rakyatnya dan tidak percaya pada Tuhan. Ia mendengar tentang seorang dalang sakti yang konon bisa memanggil hujan melalui pertunjukannya. "Ha, dalang kumal!" teriak Rangga Gading saat mencegat Kalijaga di tengah jalan. "Mainkan wayangmu di rumahku malam ini. Jika kau tidak bisa menghiburku dan membuat langit yang kering ini menurunkan hujan, aku akan memotong kedua tanganmu." Kalijaga hanya menunduk. Ia merasakan sisik ular di tangannya berdenyut kencang, mendesaknya untuk mengeluarkan kekuatan gaib dan menghancurkan Rangga Gading saat itu juga. "Hancurkan dia, dia hanya serangga kecil yang mengganggumu," bisik suara kegelapan di hatinya. Namun, Kalijaga menarik napas dalam. "Hamba akan mencoba, Tuan." Malam itu, di halaman rumah Rangga Gading yang mewah, Kalijaga memasang layarnya. Hanya ada satu pelita kecil yang menerangi. Rakyat desa berkumpul dengan ketakutan, sementara Rangga Gading duduk di kursi tingginya dengan segelas arak dan pedang terhunus di sampingnya. Kalijaga mulai memainkan wayangnya. Namun, ia tidak memainkan kisah kepahlawanan Pandawa atau keberanian Gatot Kaca.
Ia memainkan kisah tentang seorang perampok bernama Lokajaya. Ia menceritakan setiap detail kejahatannya, setiap air mata korbannya, dan bagaimana kesombongan telah membutakan mata hati perampok itu. Suara Kalijaga bukan lagi sekadar suara manusia. Ia memasukkan seluruh rasa sakit, penyesalan, dan rahasia kegelapannya ke dalam setiap tokoh wayang. Rakyat yang menonton mulai terisak. Mereka melihat diri mereka sendiri dalam kisah itu. Mereka melihat dosa-dosa mereka dipentaskan dengan begitu jujur. Rangga Gading, yang awalnya tertawa mengejek, perlahan-lahan terdiam. Gelas arak di tangannya bergetar. Ia merasa dalang di depannya sedang menelanjangi jiwanya. Ia melihat bayangan dirinya sendiri dalam tokoh perampok yang kejam itu. Di puncak cerita, saat tokoh Lokajaya bersujud meminta ampun di bawah kaki seorang guru, Kalijaga melantunkan sebuah kidung yang sangat menyayat hati. Kidung itu bercerita tentang kasih sayang Tuhan yang lebih luas daripada samudera, yang selalu menunggu kepulangan seorang hamba meski hamba itu telah berlumur darah. Tiba-tiba, Rangga Gading bangkit dari kursinya. Ia berteriak histeris, lalu jatuh tersungkur di tanah. Ia menangis sejadi-jadinya, memukul dadanya sendiri, mengakui segala kezaliman yang pernah ia lakukan kepada rakyat desa. Di saat yang sama, langit yang tadinya kering kerontang tiba-tiba menggelegar. Hujan turun dengan sangat lebat, membasahi bumi yang haus. Kalijaga menghentikan pertunjukannya. Ia melihat ke arah telapak tangannya di bawah rintik hujan. Keajaiban terjadi. Sisik ular hitam itu perlahan-lahan memudar, luntur terbawa air hujan, berubah menjadi cahaya putih yang menyatu dengan tanah. Namun, di tengah kegembiraan rakyat yang merayakan hujan dan tobatnya sang tuan tanah, Kalijaga melihat sesuatu yang membuatnya terpaku. Di kejauhan, di bawah pohon beringin yang tua, berdiri pria tua misterius dengan cermin retak yang ia temui sebelumnya. Pria tua itu tersenyum, namun cerminnya kini pecah menjadi 1000 keping. Kau menang kali ini, Said. Kau telah menghancurkan bayanganmu dengan cara menjadi hina. Tapi ingatlah, dunia ini adalah panggung sandiwara yang tak berujung. Saat kau kembali menjadi wali yang agung, aku akan ada di sana, menunggu di celah kesombonganmu yang terkecil. Pria itu menghilang dalam kabut hujan. Kalijaga tahu, perjalanannya sebagai Sunan Kalijaga tidak akan pernah benar-benar selesai. Setiap langkah dakwahnya akan selalu diikuti oleh bayangan masa lalunya. Ia berkemas, memanggul kotak wayangnya, dan kembali berjalan menembus hujan. Ia tidak lagi menuju Demak. Ia menuju tempat-tempat lain di mana kegelapan masih berkuasa, membawa layar putih dan boneka kulit sebagai senjatanya. Ia telah memahami hakikat tertinggi, bahwa untuk menembus dimensi langit, seseorang harus berani merangkak di atas bumi yang paling kotor dengan hati yang tetap bersih. Di kejauhan, suara azan subuh mulai berkumandang, menyambut sang wali yang kini berjalan dengan langkah yang ringan, seringan cahaya fajar yang mulai menyapu kegelapan malam. Langkah kaki Sunan Kalijaga terasa seberat bongkahan batu andesit saat ia memasuki gerbang besar kerajaan Demak Bintoro. Sorak-sorai rakyat menyambutnya bagaikan pahlawan yang baru saja memenangkan peperangan besar. Mereka bersujud di sepanjang jalan, mencoba menyentuh ujung jubahnya yang hangus, meyakini bahwa hanya dengan menyentuh sang wali, segala penyakit dan nasib buruk mereka akan sirna. Namun, di balik senyum teduh yang ia sunggingkan, Kalijaga merasakan perih yang membakar di balik lengan bajunya. Sisik ular hitam di telapak tangannya berdenyut mengikuti detak jantungnya. Setiap kali rakyat memujinya, sisik itu seolah melebar, merambat naik menuju pergelangan tangan. Kegelapan di dalam dirinya lapar akan pemujaan. Kanjeng Sunan, engkau adalah penyelamat kami. Cahaya Allah benar-benar nyata dalam dirimu. Teriak seorang lelaki tua sambil mencium tangannya. Kalijaga menarik tangannya dengan cepat. Sebuah gerakan refleks yang membuat lelaki tua itu tertegun. Jangan puji aku, bisik Kalijaga dengan suara yang sedikit bergetar. Pujilah dia yang membolak-balikan hati. Aku hanyalah debu yang kebetulan dilewati cahaya. Ia segera mempercepat langkahnya menuju Masjid Agung Demak, menghindari kerumunan yang semakin histeris. Ia butuh kesunyian. Ia butuh bertemu dengan gurunya, Sunan Bonang, sebelum bayangan di dalam dirinya benar-benar mengambil alih kesadarannya. Di dalam masjid yang masih dalam tahap penyempurnaan itu, Sunan Bonang duduk tenang menghadap kiblat. Suasana sangat sunyi, kontras dengan keriuhan di luar. Tanpa berbalik, sang guru berucap pelan, "Said, kau membawa tamu yang tidak diundang dalam kepulanganmu."
Kalijaga tersungkur bersujud di belakang gurunya. Air mata yang ia tahan sejak dari kaki Merapi akhirnya tumpah. "Guru, hamba telah berbuat sombong. Hamba mengira bisa memeluk kegelapan bumi tanpa ternoda. Kini, ia berakar di dalam darah hamba." Sunan Bonang berbalik. Matanya yang tajam namun penuh kasih menatap lengan baju Kalijaga yang tertutup. Dengan perlahan, sang guru menyingsingkan kain itu, menampakkan tanda hitam yang kini telah membentuk pola ular kecil yang melilit hingga ke siku. Pemandangan itu begitu mengerikan, seolah-olah ada makhluk hidup yang bersembunyi di bawah kulit sang wali. "Ini adalah harga dari sebuah pengorbanan, Said," ucap Sunan Bonang. "Kau menyelamatkan ribuan nyawa dengan cara menyerap sebagian dari amarah alam. Namun, ketahuilah, musuh terbesarmu saat ini bukanlah tanda hitam ini, melainkan rasa keberhasilanmu sendiri." Tiba-tiba, udara di dalam masjid menjadi dingin. Bayangan tubuh Kalijaga di lantai mulai bergerak sendiri, memanjang dan berdiri tegak meskipun Kalijaga sendiri masih bersujud. Bayangan itu berubah bentuk menjadi sosok Lokajaya, lengkap dengan keris pusaka dan sorot mata penuh kebencian. "Lihatlah dirimu, Said," bayangan itu bicara tanpa suara, namun gema suaranya meledak di kepala Kalijaga. "Kau dicintai rakyat, kau disembah bagaikan Tuhan kecil. Mengapa kau masih ingin hidup menderita sebagai hamba? Gunakan kekuatanku, gunakan sisa amarah Merapi ini, dan kau bisa menduduki tahta Demak dalam semalam." "Diam kau, iblis!" teriak Kalijaga sambil memegang kepalanya. Sunan Bonang segera meletakkan tangannya di pundak Kalijaga, menyalurkan energi ketenangan yang luar biasa. Bayangan gelap itu seketika menciut kembali ke lantai, namun tidak hilang. Ia hanya bersembunyi, menunggu saat di mana Kalijaga lengah. "Kau harus melakukan perjalanan terakhir, Said," kata Sunan Bonang. "Bukan ke langit, bukan ke dalam bumi, tapi ke tempat di mana kau tidak menjadi siapa-siapa. Kau harus menanggalkan nama Kalijaga, menanggalkan gelar wali, dan kembali menjadi manusia yang paling hina agar kegelapan itu tidak memiliki tempat untuk berpijak." "Kemana hamba harus pergi, Guru?" "Pergilah ke pesisir selatan. Jadilah seorang dalang pengembara. Gunakan wayang kulitmu sebagai cermin bagi jiwa-jiwa yang tersesat. Hanya dengan memurnikan hati rakyat melalui seni, kau bisa memurnikan hatimu sendiri. Jika kau berhasil membuat satu pendosa besar menangis karena menyesali perbuatannya tanpa tahu siapa dirimu, maka tanda hitam itu akan luntur dengan sendirinya." Malam itu juga, tanpa pamit kepada raja atau rakyat, Raden Said meninggalkan Demak. Ia membawa satu kotak kayu berisi wayang kulit dan sebuah layar kain putih. Ia berjalan kaki tanpa alas, melewati hutan, rawa, dan desa-desa terpencil. Ia mengganti namanya menjadi Ki Dalang Bengkung, seorang seniman jalanan yang tampak kumal dan tidak berdaya. Ujian pertamanya datang di sebuah desa yang dikuasai oleh seorang tuan tanah zalim bernama Rangga Gading. Rangga adalah sosok yang suka menyiksa rakyatnya dan tidak percaya pada Tuhan. Ia mendengar tentang seorang dalang sakti yang konon bisa memanggil hujan melalui pertunjukannya. "Ha, dalang kumal!" teriak Rangga Gading saat mencegat Kalijaga di tengah jalan. "Mainkan wayangmu di rumahku malam ini. Jika kau tidak bisa menghiburku dan membuat langit yang kering ini menurunkan hujan, aku akan memotong kedua tanganmu." Kalijaga hanya menunduk. Ia merasakan sisik ular di tangannya berdenyut kencang, mendesaknya untuk mengeluarkan kekuatan gaib dan menghancurkan Rangga Gading saat itu juga. "Hancurkan dia, dia hanya serangga kecil yang mengganggumu," bisik suara kegelapan di hatinya. Namun, Kalijaga menarik napas dalam. "Hamba akan mencoba, Tuan." Malam itu, di halaman rumah Rangga Gading yang mewah, Kalijaga memasang layarnya. Hanya ada satu pelita kecil yang menerangi. Rakyat desa berkumpul dengan ketakutan, sementara Rangga Gading duduk di kursi tingginya dengan segelas arak dan pedang terhunus di sampingnya. Kalijaga mulai memainkan wayangnya. Namun, ia tidak memainkan kisah kepahlawanan Pandawa atau keberanian Gatot Kaca. Ia memainkan kisah tentang seorang perampok bernama Lokajaya. Ia menceritakan setiap detail kejahatannya, setiap air mata korbannya, dan bagaimana kesombongan telah membutakan mata hati perampok itu. Suara Kalijaga bukan lagi sekadar suara manusia. Ia memasukkan seluruh rasa sakit, penyesalan, dan rahasia kegelapannya ke dalam setiap tokoh wayang. Rakyat yang menonton mulai terisak. Mereka melihat diri mereka sendiri dalam kisah itu. Mereka melihat dosa-dosa mereka dipentaskan dengan begitu jujur. Rangga Gading, yang awalnya tertawa mengejek, perlahan-lahan terdiam. Gelas arak di tangannya bergetar.
Ia merasa dalang di depannya sedang menelanjangi jiwanya. Ia melihat bayangan dirinya sendiri dalam tokoh perampok yang kejam itu. Di puncak cerita, saat tokoh Lokajaya bersujud meminta ampun di bawah kaki seorang guru, Kalijaga melantunkan sebuah kidung yang sangat menyayat hati. Kidung itu bercerita tentang kasih sayang Tuhan yang lebih luas daripada samudera, yang selalu menunggu kepulangan seorang hamba meski hamba itu telah berlumur darah. Tiba-tiba, Rangga Gading bangkit dari kursinya. Ia berteriak histeris, lalu jatuh tersungkur di tanah. Ia menangis sejadi-jadinya, memukul dadanya sendiri, mengakui segala kezaliman yang pernah ia lakukan kepada rakyat desa. Di saat yang sama, langit yang tadinya kering kerontang tiba-tiba menggelegar. Hujan turun dengan sangat lebat, membasahi bumi yang haus. Kalijaga menghentikan pertunjukannya. Ia melihat ke arah telapak tangannya di bawah rintik hujan. Keajaiban terjadi. Sisik ular hitam itu perlahan-lahan memudar, luntur terbawa air hujan, berubah menjadi cahaya putih yang menyatu dengan tanah. Namun, di tengah kegembiraan rakyat yang merayakan hujan dan tobatnya sang tuan tanah, Kalijaga melihat sesuatu yang membuatnya terpaku. Di kejauhan, di bawah pohon beringin yang tua, berdiri pria tua misterius dengan cermin retak yang ia temui sebelumnya. Pria tua itu tersenyum, namun cerminnya kini pecah menjadi 1000 keping. Kau menang kali ini, Said. Kau telah menghancurkan bayanganmu dengan cara menjadi hina. Tapi ingatlah, dunia ini adalah panggung sandiwara yang tak berujung. Saat kau kembali menjadi wali yang agung, aku akan ada di sana, menunggu di celah kesombonganmu yang terkecil. Pria itu menghilang dalam kabut hujan. Kalijaga tahu, perjalanannya sebagai Sunan Kalijaga tidak akan pernah benar-benar selesai. Setiap langkah dakwahnya akan selalu diikuti oleh bayangan masa lalunya. Ia berkemas, memanggul kotak wayangnya, dan kembali berjalan menembus hujan. Ia tidak lagi menuju Demak. Ia menuju tempat-tempat lain di mana kegelapan masih berkuasa, membawa layar putih dan boneka kulit sebagai senjatanya. Ia telah memahami hakikat tertinggi, bahwa untuk menembus dimensi langit, seseorang harus berani merangkak di atas bumi yang paling kotor dengan hati yang tetap bersih. Di kejauhan, suara azan subuh mulai berkumandang, menyambut sang wali yang kini berjalan dengan langkah yang ringan, seringan cahaya fajar yang mulai menyapu kegelapan malam.